Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan menyebut nama Tuhan Zat yang Maha Suci, malam hari ini kita patut bersyukur. Allah anugerahkan kita kekuatan lahir dan batin. Tuhan memberikan kita hidayah, kekuatan iman, kekuatan kesehatan, keyakinan, ukhuwah Islami yang luar biasa malam hari ini. Salam kita hantarkan kepada para silsilah kita, para pendahulu kita, founding father kita, para aulia anbiya, sampai kepada besar Muhammad Rasulullah SAW. Kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan dunia wal akhirat. Amin. Yang kita cintai, kita banggakan, kita muliakan pengasuh tertinggi kita, guru besar kita, buya kita, Syekh Muhammad Ali Idris, silsilah ke-39 dari Rasulullah SAW. Para guru solo, para buya, para syekh muda, para guru yang saya hormat dan cintai, semua yang hadir, para saudara pila yang saya banggakan, sahabat dunia wal akhirat. Amin. Yang saya hormati pemangku kebijakan Republik Indonesia yang dalam hari ini mewakili Kabupaten Muara Enim, tadi diwakili oleh saudara kita dari Kesbangpol yang telah memberikan sambutan mewakili Kabupaten Aceh. Terima kasih Kanda. Tamu undangan orang tua kita ada dari MUI, dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, pengurus perangkat desa yang hadir, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya di sini. Semoga ukhuwah ini menjadi kekuatan kita menjaga bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin. Saya sedikit cerita, boleh ya? Dahulu kala tidak ada yang namanya republik, semuanya kesultanan, dan tidak ada negara kesultanan yang dipimpin tanpa seorang sultan. Tidak ada. Di belahan bumi manapun tidak ada sebuah negara yang berbentuk kesultanan tanpa dipimpin oleh seorang sufi. Seorang sufi tidak mungkin ada tanpa bimbingan seorang mursyid. Seorang mursyid tidak mungkin ada tanpa dia punya silsilah sampai kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kecuali kaum Khawarij dan kaum Wahabi. Sejarah telah membuktikan di belahan dunia manapun kepemimpinan para mursyidin, para kesultanan, dan terakhir yang paling megah kita kenal adalah Turki Utsmani, yang terkenal adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah menumbangkan Konstantinopel. Itu adalah seorang murid tarekat Naksabandi bernama Sultan Al-Fatih yang berguru kepada siapa? Syekh Samsudin yang tarekatnya Naksabandi, yang silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nusantara dahulu kala tidak ada republik. Nusantara dahulu kala sejak tahun sebelum tahun 45 berdiri banyak kesultanan yang semuanya kesultanan Islam itu dipimpin seorang raja, pastilah dia seorang murid tarekat. Tidak ada raja Islam di kerajaan manapun di Nusantara ini yang bukan murid tarekat. Kalau ada yang mengatakan tidak, saya siap berjumpa dengan orang tersebut membuktikan referensi kitab manapun. Tidak ada raja manapun yang berasaskan sultan Islam di belahan bumi setara ini, dia bukan seorang sufi atau tarekat. Ketika dia seorang sufi tarekat, pastilah dia seorang murid, seorang mursyid. Seorang mursyid pasti dia mengambil talqin keilmuannya, zikirnya, wiridnya kepada guru mursyidnya yang bersilsilah kepada Rasulullah SAW. Kecuali yang tidak bersila, itu adalah ajaran kita. Setiap tarekat yang ada di bumi Indonesia ini pasti silsilahnya sampai kepada Ali atau Abu Bakar yang sampai kepada Nur Muhammad Rasulullah SAW. Saya perlu jelaskan ini sejarah penting. Jangan sampai anak Republik ini lupa akan tarekat. Berdirinya NKRI ini adalah berkat perjuangan kaum sufi. Titik, tidak ada koma. Tidak mungkin berdiri NKRI tanpa perjuangan
perjuangan kaum sufi. Kita buka sejarah. Tahun 1600 pernah ada musyawarah para ulama di Muara ini, yang tempatnya adalah di Purdipa Pekaralan. Itu diprakarsai oleh leluhur saya bernama Syekh Nur Qadim, yang mengumpulkan semua ulama-ulama sufi Nusantara dari Papua sampai Aceh sampai ke Madagaskar. Yang isi musyawarah tiga. Satu adalah memastikan berdirinya kesultanan Islam di seluruh belahan bumi Nusantara. Kedua, berjuang, berdakwah, menegakkan kemurnian ajaran Islam di bumi Nusantara. Yang ketiga, berjihad, memastikan pengusiran penjajah dari bumi Nusantara. Sejak itulah banyak lahir kesultanan-kesultanan di seluruh Republik Indonesia. Kesultanan paling bersalam dahulu kala adalah murid Tarikat Sabandi, kecuali yang sekarang betul Belanda, Pak. Saya bertanggung jawab dengan saya ini. Raden Pata yang didaulat oleh Sunan Giri memimpin Demak itu pernah dikader di Muara Inim. Itu di kampung Raden Pata di Lahat. Dulu belum mekar oleh ini, Pak. Saya orang Lahat, anak Gumai, tahu betul. Leluhur saya dikenal di sini Puyang Awak Raja Nyawu. Itu adalah Syekh Nur Qadim, merupakan Syekh Mursyid Tarikat Sabandi. Dua ulama besar yang mendirikan ormas besar Indonesia, NU dan Muhammadiyah, guru kita Hasyim Asy'ari adalah pengamat tarikat. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah pengamat tarikat. Jenderal Sudirman yang memprakarsai berdirinya tentara Indonesia adalah pengamal Tarikat Sabandi. Bung Karno pun ketika menentukan hari proklamasi hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan itu berjumpa dengan 4 ulama tasawuf yang merupakan pengamal tarikat. Kapan tarikat berdiri? Tarikat berdiri ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan baru hari ini. Di Indonesia ada macam-macam ormas tarekat, ada Jatman, ada Jatmi, ada Sabandi. Ini penting kita bahas sejarah menentukan masa depan seseorang. Tanpa orang kenal sejarah, tidak mungkin dia mampu membangun bangsanya dengan baik dan benar. Cocok? Salah satu guru kita, Buya kita dahulu kala di antara 10 guru besar tarekat itu yang mendapat penghargaan langsung dari Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Ketika itu belum ada yang namanya Jatman Jatmi, masih parti ketika itu. Kapan Nasabandi masuk Nusantara? Sejak mulai Islam masuk Nusantara. Sejak itulah ada tarekat di Nusantara. 9 wali yang dikenal di Pulau Jawa itu merupakan tim kerja yang berbentuk badan lembaga dakwah 9 orang. Kesemuanya adalah kaum sufi. Semuanya bertalqin tarekat. Ada yang Qadiriyah, ada Satariyah, ada yang Nasabandiyah. Ini penting diketahui oleh generasi bangsa kita, baik rakyat biasa, petani, pedagang, pemangku ormas, maupun pemangku kebijakan publik yang memerintah dari RT sampai presiden. Saya izin perkenalan Pak, nama saya Dempo Ester. Saya didaulat oleh Dewan Guru hari ini menjadi ketua umum organisasinya. Ada 2, ada pengajian, ada organisasi. Pengajian, pimpinan tertinggi kita adalah Buya kita, Syekh Muhammad Ali Idris. Secara organisasi, saya didaulat memimpin sebagai ketua umum. Yang hari ini organisasi kita punya 15 provinsi, dewan pimpinan wilayah se-Indonesia, dan hampir ratusan kabupaten se-Indonesia. Jadi ini ormas besar yang publik tidak ketahui karena kita tidak pernah mengekspos selama ini.
Alhamdulillah kemarin ada media wah ini mengekspor terkenal di Bali. Yang pertama, yang kedua, saya izin, saya ini juga pejabat publik. Saya adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. FKUB, Biro, Kesra, Agama, MUI, itu adalah mitra saya. Mitra kerja saya. Nah, saya perjelaskan hari ini bahwa dalam undang-undang kita ada namanya trilogi kerukunan umat beragama. Apa itu? Trilogi ini dibuat oleh zaman Pak Harto. Kerukunan antar umat sesama agama. Apa maksudnya? Antar penganut dalam agama yang sama. Ormas MUI, Ormas Nasabandi, Ormas Muhammadiyah, Ormas NU sama posisinya, saling menghargai dalam mazhab masing-masing, dalam mazhab masing-masing. Nah, yang kedua, trilogi kerukunan antar umat beragama. Kita Islam dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, agama yang diakui oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Trilogi ketiga, kerukunan umat beragama dengan negara. Bagaimana menyatunya perjuangan seluruh umat beragama dengan bangsa Indonesia. Itulah trilogi kerukunan umat beragama dalam Undang-Undang Bingkai Negara Republik Indonesia. MUI lahir di era Presiden Soeharto yang fungsinya memudahkan koordinasi antar semua ormas beragama. Karena ketika itu negara kita mengalami sistem desentralisasi satu komando dalam kendali Bapak Soeharto. Sejak reformasi banyak tumbuh organisasi ormas-ormas baru yang tumbuh setiap daerah seluruh Indonesia. Ini penting saya jabarkan. Perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Tarekat Nasabandi Indonesia, asuhan, kata kunci ya, asuhan Buya C. Muhammad Rashid Sapandi secara organisasi berdiri tahun 2003. Berbadan hukum Kemenkumham tahun 2002. Nah, tahun 2002 6 Agustus, karena saya masih mengurus DHT ketika itu. Secara pengajian kita tidak banyak agenda, Pak. Agenda kita adalah baiat, bimbingan murid berzikir, majelis akbar mingguan, dan suluk. Secara organisasi kita punya agenda namanya zikir akbar wilayah setiap kabupaten provinsi se-Indonesia, zikir akbar nasional, zikir akbar internasional. Kemudian ada namanya ziarah akbar nasional. Inilah agenda kita yang rutin kita kerjakan. Zikir akbar nasional kita telah lakukan tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, menghadirkan perwakilan seluruh Indonesia, seluruh pengamal Nasabandi dari seluruh pelosok NKRI. Kalau hari ini ada kecurigaan orang tentang kegiatan-kegiatan Sabandi, itu sama dengan mencurigai diri sendiri. Kenapa? Ketidaktahuan kita seolah-olah orang tidak benar. Hal yang tidak masuk akal karena akal kita yang belum sampai. Betul? Tidak pernah ada riwayat sejarah anak sufi berbuat onar Republik ini. Yang ada sejarahnya adalah anak sufi rela berkorban darah, berkorban nyawa demi berkibarnya merah putih. Belum ada sejarahnya anak Nasabandi membuat proposal minta uang ke bupati. Belum ada sejarahnya Nasabandi minta uang ke gubernur. Belum ada sejarahnya Nasabandi minta uang ke presiden, kecuali mereka datang dan bisa mengatakan uangnya. Tidak pernah. Di Indonesia, tarekat Nasabandi adalah tarekat terbesar, tapi tidak terkenal. Kenapa? Para guru-guru kita
buya-buya kita bukanlah para musid yang hobi tampil di televisi. Bukan yang hobi ceramah di panggung-panggung. Buya kita, guru kita membimbing kita dari kolbu ke kolbu. Insya Allah malam hari ini semua kolbu kita sampai sini. Amin. Gedung Sulu ini 1 sen pun kita harapkan dari sumbangan negara. Kenapa? Perintah buya kitalah yang menyumbang ke negara. Jamaah kita se-Indonesia hampir 1 juta. Gedung Sulu tarekat terbanyak adalah Gedung Sulu tarekat Asabandi. Ada 5 gedung Sulu se-Indonesia. Di Provinsi Bengkulu, di Jambi, Padang, dan Sumsel. Sumsel ini bukti nyata Tuhan berikan mujizatnya. Batu pertama Januari, Maret langsung berfungsi. Tepuk tangan dong. Tanpa 1 sen pun bantuan pemerintah luar ini. Kita memang tidak mengharap bantuan dari luar. Kenapa? Kita paham pemerintah sedang susah mengurus rakyatnya hari ini. Itu penting saya jelaskan semua murid. Tidak boleh ada murid kita yang meminta-minta kepada negara. Tapi kita wajib memberikan kontribusi untuk bangsa dan Negara ini sesuai visi kita menjaga NKRI, utuhnya NKRI, tegaknya Pancasila, dan tetap berkibarnya merah putih di bumi saudara. Ini bukan aliran, ini ajaran yang sanadnya jelas ke Abu Bakar Siddiq sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan anak pesantren, bukan orang yang belajar kitab, tapi insya Allah saya siap menjabarkan ke siapapun yang minta dijabarkan penjelasan utuh tentang semua tarekat yang ada di NKRI ini. Orang mungkin tidak tahu, orang hanya mengagumi Soekarno. Soekarno itu anak tarekat. Orang nggak tahu bagaimana Jenderal Sudirman mampu memimpin Gerak Gerilya karena dia bertalkin dengan Asabandi. Orang bangga, dia mengatakan kami tentara Indonesia, kami polisi, binaan Jenderal Sudirman. Dia nggak paham Jenderal Sudirman mampu mendirikan itu karena dia dibimbing oleh para guru-guru mursyid, para guru-guru tarekat. Sultan Al-Fatih mampu menembus gedung Konstantinopel karena dia seorang sufi yang dibimbing guru mursyid Nasabandi bernama Syekh Samsudin yang mazhabnya Imam Syafi'i. Agak apa lagi? Kalau dikatakan secara organisasi terdaftar, sudah lama kita terdaftar di Republik ini, baik di Kementerian Dalam Negeri, di provinsi maupun di kabupaten. Saya izin minta maaf Kanda, klarifikasi. Di Muara Enim kita sudah terdaftar setahun yang lalu. Ini ada bukti tertulis STL-nya. Nah, gitu. Nanti mungkin salah informasi lapangan oleh para staf-staf kita yang mungkin hanya ABS. Ini jelas Kepala Kesatuan Bangsa Kabupaten Muara Enim, Dr. Andes Andi Wijaya MM yang menandatangani 1 tahun yang lalu. Izin kata maaf. Saya ini kuliahnya administrasi, jadi harus paten administrasi. Nggak boleh salah. Karena kita ini punya hukum positif, tidak boleh hukum duga-dugaan. A ya A, B ya B. Kalaulah misalnya dalam proses pengembangan pengajian ini, proses organisasi ada hal-hal kurang pas, kami berharap pemerintah Muara ini untuk membimbing. PH FKUB untuk membimbing. Nanti kami akan tugaskan para pengurus DPC Muara ini untuk bertemu dengan teman-teman FKUB, teman-teman Kesbangpol, Depak untuk menyelaraskan agenda-agenda dakwah Islam di Muara ini. Setuju? Itu disampaikan, saudara sekalian, agenda perjuangan kita ke depan semakin berat. Kita punya tugas besar, amanah dari buya kita. Apa itu?
Wajib hukumnya 2030 kita menjemput takdir peradaban Indonesia emas. Apa artinya? Kita mesti meningkatkan kualitas rohani kita dan kualitas lahiriah kita. Karena syarat tercapainya Indonesia emas ada 3. Satu, kolbunya yang setiap detak jantungnya selalu menyebut nama Tuhannya Allah dalam hatinya. Kedua, memiliki otak yang cerdas yang fungsinya untuk membangun bangsa Indonesia. Ketiga, punya fisik jasad yang tangguh, tidak pernah mengeluh dalam berjuang. Kita Al-Sabandi wajib hukumnya berkorban semua hal. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta benda, berkorban nyawa sekalipun untuk bangsa Indonesia. Itu saya sampaikan. Terima kasih Buya. Ini semua berkat bimbingan para guru-guru kita. Terakhir, kami berharap kepada pemerintah, mohon bimbing teman-teman kami pengurus di Muara Enim ini, mohon ditegur, dibina agar tercapainya peradaban Indonesia emas. Begitupun dengan Muara Enim ini. Jangan cuma emas hitam, tapi juga umatnya pun menjadi umat yang emas. Cocok? Kepada Buya, para guru-guru Solo, Dewan Musik dan Guru, kami selaku murid yang malam hari terakhir di Solo, kami mohon tetap diberikan bimbingan harian, bimbingan mingguan, agar tetap istiqomahnya lahir batin kami ini siap mengantarkan diri kami, keluarga kami, anak istri kami, keturunan kami kembali kepada Tuhan, Zat yang Maha Sempurna dengan seutuh-utuhnya dan Maha Sempurna. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Pancasila saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.